Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eli Craft. Kali ini saya membuat tutorial buket wisuda dengan nuansa warna hijau dengan uang 20.000 sebanyak 10 lembar dan menggunakan boneka wisuda. Ini urutan pemasangan atau penataan uangnya, 3 belakang, 4 tengah, 3 depan ya. Kemudian ini saya pasangkan boneka wisuda dengan ukuran 15 cm, dan ini saya menggunakan styrofoam untuk pengganjal supaya tidak turun ya. Tidak perlu dilem karena nanti akan ditusuk menggunakan gagang dari bunga artifisial. Ini saya menggunakan bunga artifisial warna krim, dan nanti dibantu dengan bunga desi mini warna kuning. Kemudian saya kasih bunga mawar yang kecil, ini warnanya apa ya, baby pink apa ya nanti mawarnya. Next ini kita pasang baby pink ya, mawar baby pink. Kemudian ini saya menyiapkan 3 buah tisu buket, dan ini saya menggunakan cellophane berwarna hijau. Pertama kita ukur dulu ya, menyesuaikan tinggi bagian atas isi buketnya ya, atau tinggi uangnya. Dan ini dari 1 lembar saya bagi 2, kemudian kita potong bagian bawahnya. Dan ini untuk layer tengah, layer center, saya menggunakan lipatan S ya. Kemudian untuk bagian bawah saya tidak menggunakan isolatif, tapi saya menggunakan stapler ya. Samakan kanan dan kiri, jika memang sudah sama boleh kita rekatkan. Ini kita sematkan selotipnya. Bagian belakang juga ini fungsinya supaya tidak bergeser saat kita pasang ya, atau kita wrap ya. Nah ini saya pasangkan dulu tisu buketnya ya, saya menggunakan warna hijau juga, jadi kelihatannya lebih fresh ya. Sebenarnya menggunakan warna putih pun cantik ya, karena putih juga netral, dan kebetulan ini saya memiliki tisu warna hijau. Next kita pasang layer pertama ya, atau layer yang paling tengah. Ini jika kita sudah kira pas, kita kira udah pas, kita sematkan jarum. Saya menggunakan jarum dan saya mengikatnya menggunakan tali plastik, jadi lebih kokoh dan tidak bergeser. Boleh menggunakan selotip, kuncinya harus double ya, harus banyak. Kalau cuman sekali aja biasanya dia akan lepas. Selanjutnya kita potong bagian layer yang kedua ya. Yang kedua kita menyesuaikan ukurannya lebih pendek tingkatannya dari layer yang pertama tadi ya. Tetap menggunakan lipatan S. Ini untuk bagian kiri, kemudian ini bagian kanan. Kita pasang sebelah kirinya. Tetap saya menggunakan bantuan dari jarum ya, saya tidak menggunakan selotip, hanya bagian belakang. Setelah itu tetap saya menggunakan tali plastik, jadi bantuannya itu dibantu menggunakan jarum pentul ya, dan tali plastik. Ini semuanya jika ditotal saya menghabiskan 3 buah cello. Sudah kebayang ya, kalau menghabiskan 3 buah cello itu ukurannya sudah lumayan besar ya untuk ukuran buket wisuda, apalagi untuk tingkat kuliahan atau SMA. Oke, ini kita lanjutkan. Ini potongan sisa dari cello yang pertama kali ya, untuk yang tengah, yang bagian tengah tadi ya.
wrapping yang bagian tengah, namun ini tidak bisa dipasang ya karena ukurannya terlalu pendek. Kita gunakan untuk sebagai layer yang keempat. Oke, kita ambil lagi cellophane, kita potong, terus kita ukur menyesuaikan ukuran layer yang ketiga ya. Oke, jadi nanti sisa-sisa potongan itu kita manfaatkan ya sebagai rempel bawah atau roknya. Dan untuk layer bagian belakang juga nanti menggunakan sisa-sisa juga bisa. Oke, ini kita sudah masuk ke layer yang ketiga, tetap menggunakan lipatan S ya. Memang kalau disebut banyak menggunakan cello memang iya, tapi hasilnya dia akan maksimal ya, jadi ukurannya akan lebih terlihat besar dan lebar ya. Oke, selanjutnya ini baru kita menggunakan yang tadi yang mau kita gunakan sebagai layer ketiga, namun ukurannya lebih pendek ya, jadi kita gunakan sebagai layer keempat. Oke, ini sudah pas ya. Setelah itu kita meneruskan bagian layer yang penutup bagian depan. Itu saya menggunakan sisa-sisa cello potongan yang kecil-kecil ya. Untuk bagian depan itu saya menggunakan teknik cubit ya, karena pengen membuat sesuatu yang agak berbeda ya. Kali ini saya menggunakan teknik dicubit ya kertas celonya. Ini tetap menggunakan sisa-sisa bahan yang potongan dari awal ya. Oke, ini perhatikan cara melipat untuk bagian depannya. Ini bagian depan lipatannya hanya berbalik ya, hanya berbalik. Yang belakang kita lipat ke kiri dan yang bagian depan kita lipat yang depan bagian depan kita lipat ke bagian kiri dan yang belakang ke kanan. Sama kita lakukan yang sebelah kanan, itu metodenya sama ya, lipatannya tetap sama menggunakan lipatan S. Hanya saja ukuran dari celonya lebih kecil. Oke, kali ini saya menggunakan lakban atau bisa langsung menggunakan lem bakar ya. Kalau yang masih pemula lebih baik menggunakan selotip ya, karena kita bisa bongkar pasang. Kali ini kita potong dari setengah lembar untuk membuat bagian rok depan dan membuat penutup bagian belakang gagang buket ya, karena supaya lebih rapih. Ini untuk ukuran belakang tidak ada ketentuan ya, karena kita menyesuaikan dengan ukuran gagang buketnya. Oke, ini kita pasang bagian belakangnya, kita tarik, ini baru kita lem bagian kiri dan kanannya. Next, kita lanjutkan lagi yang bagian depan ini tadi belum selesai ya, belum tuntas. Untuk rempel bagian depan ini hanya menggunakan teknik biasa, kemudian kita cubit bagian depannya saja, dilanjutkan pengeleman. Perhatikan bagian cubitnya hanya bagian tepinya saja ya. Ini langsung saya menggunakan lem. Oke, nah untuk bagian ujung boleh menggunakan lem atau menggunakan selotip, tapi saya menggunakan langsung lem ya.
dan kita pasang lagi yang sebelah atau bagian kanannya ini. Kita langsung lem aja. Oke, sudah beres bagian depan ya. Selanjutnya kita teruskan untuk pembuatan roknya ya, bagian depan. Oke, ini dari setengah kita potong menjadi 2. Dan perhatikan untuk teknik pelipatannya, saya menggunakan teknik yang biasa ya, karena ini mode yang paling simple dan paling mudah untuk membuat roknya. Oke, sudah kita lem. Oke, kita rapikan. Ini teknik yang paling mudah ya, silakan ikuti tutorial saya dengan telaten atau dengan teliti ya. Ini sangat mudah sekali, asal kita mau memperhatikan dan berulang-ulang menontonnya. Insya Allah kita bisa, pasti bisa. Oke, kita teruskan dengan pemasangan pita. Ini saya menggunakan pita warna kuning karena paling matching ya, hijau itu berjumpa dengan warna kuning. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe-nya, serta tekan tombol loncengnya supaya tidak tertinggal jika saya memberikan tutorial yang terbaru. Terima kasih, sampai jumpa. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.